Penggeledahan di gedung Rektorat Universitas Lampung di Bandar Lampung oleh tim penyidik KPK berlangsung hingga Senin malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 12 jam karena dimulai sejak Senin siang pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan dikawal ketat rombongan polisi bersenjata laras panjang. Penggeledahan disebut-sebut berlangsung lama di ruang kerja Rektor Unila Karomani yang kini ditahan KPK. Tim penyidik KPK menyita ratusan berkas surat keputusan atau SK dan dokumen sebanyak 5 koper yang diduga terkait penerimaan mahasiswa baru di Unila tahun 2022. Sejumlah pejabat Unila dihadirkan dalam penggeledahan ini sebagai saksi. Usai menyita barang bukti, tim penyidik KPK yang mengendarai 8 mobil minibus kemudian meninggalkan Unila. Siapa aja Pak yang diperiksa kalau begitu? Kita nggak tahu, kita cuma saksi aja bahwa mereka memeriksa. Pak, tadi kegiatannya apa aja sih Pak di dalam, Pak? Jadi ngeliatin aja mereka berkas itu. Ada berapa berkas Pak yang dibawa Pak? Oh iya, ada ratusan. SK itu banyak. Banyak ya Pak ya? Selain pemeriksaan berkas ada lagi nggak sih Pak? Ada penyegelan tempat nggak Pak? Prof? Nggak ada. Udah dibuka segala kemarin. Kemarin berarti sempat disegel ya Pak ya? Izin ya. Prof? Izin ya. Penggeledahan ini untuk kepentingan penyelidikan kasus suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru 2022 di Unila. KPK telah menetapkan 4 orang tersangka Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heryadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan keluarga mahasiswa pemberi suap bernama Andi Desviandi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Rektor Universitas Lampung nonaktif Karomani yang ditangkap KPK ternyata adalah salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Lampung. Menyikapi hal itu, pengurus PWNU Lampung menyatakan tidak akan membela Karomani. Mereka prihatin sekaligus menyesalkan perbuatan Karomani. PWNU Lampung menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi apapun. Ini disampaikan Wakil Ketua PWNU Lampung Juwendra Asdiansyah di kediamannya pada Selasa siang. Menurutnya, dalam kasus itu Karomani murni dalam kapasitasnya sebagai Rektor Unila dan sama sekali tidak terkait dengan jabatannya di PWNU Lampung. Kita menghormati proses hukum, ya. Kita percaya bahwa KPK sampai hari ini adalah lembaga yang kredibel, ya, bekerja dengan profesional. Sehingga kami menghormati apa yang dikerjakan oleh KPK hingga sejauh ini, ya. Dan oleh karena itu bentuk sikap menghormati proses hukum itu yang kita ikuti proses ini. PWNU Lampung percaya KPK adalah lembaga yang bekerja secara profesional dan meminta masyarakat menghormati proses hukumnya sehingga mendapat kebenaran dan keadilan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Balita laki-laki bernama Erva Takir berusia 10 bulan menderita sakit hidrosefalus. Kesehatannya terus menurun akibat sakit di kepalanya itu. Menurut orang tuanya, putranya menderita hidrosefalus sejak usianya masih 3 bulan. Awalnya ia menderita flu biasa namun tidak kunjung sembuh meski telah berobat ke klinik dan puskesmas. Saat diperiksakan ke rumah sakit, rupanya Erva menderita hidrosefalus. Ya, kebetulan kepalanya membesar. Itu sejak kapan, Bu? Sejak awalnya usia 3 bulan, masuk 3 bulan. Usia 3 bulan ya, Bu. Setelah itu kita langsung bawa ke rumah sakit atau gimana? Iya, langsung dirujuk ke rumah sakit, mengadakan operasi. Sudah pernah operasi ya, Bu? Sudah. Berapa kali, Bu? Baru sekali. Selasa siang, petugas dari Kementerian Sosial melalui Balai Wiataguna mendatangi rumah Erva Takir di Desa Papanrejo, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Kedatangan mereka untuk memberikan bantuan pengobatan Erva di rumah sakit. Ya, di mana kami setelah adanya berita itu
apa yang akan kami bantu? Ya diantaranya sekarang kami akan melaksanakan mengantarkan berobat ke rumah sakit dan sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa di sini untuk BPJS Mandiri ke depannya dan untuk pengobatan selanjutnya. Insya Allah kita sampai selesai, sampai tuntas, termasuk kebutuhan dari anak-anak. Jadi mereka sudah ngecek memiliki apa yang diharapkan, mereka sudah dipertanyakan semua dari pihak itu. Kalau keluar masyarakat saat ini alhamdulillah semua masyarakat yang sifatnya mereka butuh bantuan memang kita sarankan dari pihak RT untuk menyampaikan ke desa supaya bisa kita bantu semampu kita, gitu aja. Penyakit hidrosefalus adalah kelebihan cairan pada otak yang sering menyerang bayi. Hidrosefalus ditandai dengan pembesaran kepala bayi. Jika tidak segera ditangani dokter, maka akan merusak otak. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pantai Pohon Cinta di Desa Lemong, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat adalah sepotong surga yang belum banyak diketahui warga. Pantai yang masih sangat alami itu diproyeksikan bisa jadi ikon wisata terbaru di daerah ujung barat Lampung. Birunya air laut yang diselingi deburan ombak hingga putihnya pasir pantai berlatar belakang Gunung Pugung menjadi daya tarik utamanya. Belakangan, pantai yang berjarak sekitar 35 km dari kota Krui itu mulai ramai dikunjungi. Pengunjung belum dikenakan biaya masuk. Pengunjung juga bisa leluasa berfoto dengan latar belakang alam yang asri dan sedap dipandang mata. Tempatnya bagus, di sini kan bersih, terus ombaknya bagus. Jadi ya untuk masalah segi pantai lengkap lah untuk pesisir barat ini, apalagi terutama untuk di Pohon Lemong ini. Harapannya sih sebenarnya ya kan dikelola seperti ya mungkin di sini kan contoh kecilnya seperti warung-warung pinggir pantai kan belum ada tuh. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Pantai Pohon Cinta. Nantinya akan ada alokasi dana desa untuk menambah sarana dan prasarana penunjang di lokasi wisata ini. Ya untuk pengembangnya mungkin kita agak dari nanti kita cover dengan dana desa, kayak pembangunan rumah istirahat atau kayak ini, atau untuk PTP untuk permainan anak-anak. Pokoknya nanti bagaimana kita. Untuk mengenalkan lokasi wisata baru itu, promosi Pantai Pohon Cinta dilakukan melalui media sosial, hingga sosialisasi pada wisatawan mancanegara yang datang ke pesisir barat untuk berselancar. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.